Yes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melakukan review tentang film Laskar Pelangi bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Marcelino Setiatuhu, peserta Lacar gelombang 1 angkatan 28, kelompok 3 absen 22. Oke, di sini kita akan bertanya-tanya tentang review film Laskar Pelangi. Pertama, apa kesan pertama setelah menonton film tersebut? Ya, kesan film Laskar Pelangi, film ini menampilkan karakteristik salah satu budaya, bahasa, adat, agama di Indonesia. Tidak hanya itu, film ini menampilkan keindahan Pulau Belitung yang merupakan salah satu pulau dari NKRI. Oke. Lalu setelahnya, scan mana yang paling berkesan menurut Anda? Scan di mana anak-anak dari berbagai macam kondisi perekonomian yang berbeda-beda memiliki keinginan yang tinggi untuk belajar dan bersekolah. Oh, sangat bagus. Lalu setelahnya, nilai-nilai apa yang didapat dilihat dari keanekaragamannya misalnya? Yang saya dapat adalah dari nilai-nilai religius, toleransi, demokratis, peduli sosial, tanggung jawab, kerja keras, dan cinta tanah air. Oke. Lalu strategi apa yang bisa dilakukan untuk membangun harmoni pada film Laskar Pelangi tersebut? Strateginya tidak ada perbedaan segala sesuatunya, itu adalah kesatuan, bukan agama berdiri sendiri dan tidak membuat blok masing-masing. Oke, lalu yang terakhir ini, pesan apa yang Anda berikan kepada penonton Laskar Pelangi tentang film tersebut? Selanjutnya, kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa menjunjung tinggi nilai-nilai yang tertera dalam film Laskar Pelangi. Film Laskar Pelangi sebagai contoh yang harusnya kita terapkan dalam hidup berbangsa dan bernegara agar tercipta keharmonisan dalam berbangsa. Oke, jadi seperti itu review kami tentang film Laskar Pelangi bersama saudara saya Marcelino Setiatuhu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mengenai film Cahaya dari Timur Pita Maluku, apa yang dapat dipelajari dan apa yang bisa dibagikan untuk penonton menurut Rizal? Jadi Cahaya dari Timur Pita Maluku itu dikemas sepak bola dari timur yang diperankan oleh anak-anak. Kemudian di situ ada konflik agama Islam dan Kristen di tahun 2000 di Maluku. Kemudian toleransi agama Islam dan Kristen di situ saling membantu. Nah, dari situ ada aktor Sani Sofyan. Nah, Sani ini datang ke Jakarta. Kemudian ada pendeta dari Paso memberi sedikit uang dari jemaah gereja dan tetangga-tetangga memberi sumbangan untuk memberangkatkan anak-anak ke Jakarta untuk mengikuti turnamen sepak bola. Nah, di film Cahaya Timur dari Maluku mengandung semangat nasionalisme yang tinggi. Dengan melihat film ini, semisal kita dalam keadaan terpuruk, putus asa, maka akan membalikan semangat juang kita. Seperti semangat yang ditunjukkan Sani dalam keadaan terpuruk. Sani kembali membangkitkan semangatnya, berani mengambil resiko. Sani sempat putus asa karena takut mengecewakan keluarganya. Namun kemudian Sofyan memberikan motivasi pada Sani melalui semangat agar terpacu untuk mengharumkan nama daerah asal, yaitu Maluku. Dan akhirnya Maluku menjadi juara dalam turnamen sepak bola melalui adu penalti. Dari situ bentuk keharmonisan terjalin dan menjadi suatu budaya yang damai dan bisa berkesinambungan serta berkelanjutan. Kalau menurut Thomas Rizal, bentuk keanekaragaman apa yang ada di film Cahaya dari Timur Pita Maluku tersebut? Bisa memberikan penjelasan? Silakan.
bentuk keanekaragaman di film Cahaya dari Timur Beta Maluku, yaitu pertama bahasa, menggunakan bahasa Tulehu atau dan dialek Ambon. Kemudian suku, terdapat suku Tulehu dan suku Paso. Sedangkan agama yang terlibat dalam film tersebut yaitu agama Islam dan Kristen yang memulai perpecahan, kemudian bisa saling gotong royong dan saling membantu antar umat beragama. Oke, kemudian setelah ada bentuk keanekaragaman, jadi strategi apa sih yang digunakan untuk membangun harmonisasi atau harmoni di film tersebut? Dalam strategi bangun harmonis di film tersebut, Sani mengatakan bukan dari Tulehu atau mengatasnamakan Paso, tapi menggunakan nama, yaitu Maluku. Jadi di situ ditekankan kembali bahwa Sani tidak membela salah satu pihak, namun menjadi satu, yaitu Maluku. Bukan Islam, bukan Kristen, bukan Tulehu, bukan Paso, tapi Maluku. Jadi berjuang untuk daerah Maluku. Nah, menurut saya film Cahaya dari Timur Beta Maluku akan sangat cocok untuk anak-anak muda, terutama yang sedang berjuang untuk meraih cita-cita. Jadi dalam meraih cita-cita tidak perlu khawatir mengenai batasan agama, suku, ras, karena kita yang diperjuangkan satu, yaitu untuk daerah dan untuk Indonesia. Jadi tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Berakhlak. Baik, di sini saya Muhammad Iksan dan juga rekan saya Mufli Huda. Di sini kami berdua akan mereview film yang berjudul Laskar Pelangi. Film ini diambil dari novel bestseller yang ditulis oleh Andrea Hirata. Film ini adalah film yang fenomenal dan sangat mengandung pembelajaran yang berarti. Film ini disutradarai oleh Riri Riza, seorang sutradara terkenal. Pemerannya pun anak-anak yang berbakat dari Belitung asli, yang berkolaborasi dengan 12 aktor terbaik di Indonesia. Setting film Laskar Pelangi sendiri ini mengambil latar belakang tahun 70-an. Baik, langsung saja kita mulai untuk mereview film Laskar Pelangi. Baik, Mas Mufli, kalau dari Mas Mufli sendiri udah pernah lihat nonton film Laskar Pelangi belum sih, Mas? Sudah, Mas. Saya sudah menonton beberapa kali film ini ketika di sekolah maupun di rumah, Mas. Wih, kebetulan sekali nih. Saya mau tanya nih, Mas, bagaimana sih, Mas, alur cerita di dalam film Laskar Pelangi ini? Mungkin saya ingin sedikit menjelaskan mengenai alur cerita dari film Laskar Pelangi. Film ini menceritakan tentang kisah inspiratif anak-anak pelosok Pulau Belitung yang sangat mendambakan pendidikan di tengah berbagai tantangan. Di tahun 1909, SD Muhammadiyah Belitung di Belitung Timur terancam akan ditutup karena kekurangan murid. Untunglah di tahun ajaran baru ini genap terdaftar 10 orang murid. Kemudian sekolah tak jadi ditutup dan ke-10 anak ini menjadi Laskar Pelangi. Anggotanya yaitu Ikal, Lintang, Sahara, Mahar, Akiyong, Syah, dan Kucai, Borek, Terapani, dan Harun. Walaupun mereka anak-anak dari keluarga yang penambang yang miskin, semangat dan tekad belajarnya itu sangat kuat, Mas. Nah, kemudian kepala sekolah Pak Arfan dan Bu Mus turut berjasa dalam menginspirasi dan mendukung mereka untuk terus belajar, berakhlak, dan berani bersaing dengan orang lain. Nah, dengan segala keterbatasan yang ada, dengan semangat dan tekad yang kuat, mereka dapat menjuari beberapa kejuaraan seperti lomba karnaval dan lomba cerdas cermat. Akhir cerita ini diungkapkan 12 tahun kemudian ketika Ikal kembali ke kampung halamannya. Kedua guru mereka boleh merasa bangga karena para anggota Laskar Pelangi sekarang telah menjadi wakil rakyat, manajer perusahaan multinasional, hingga mengecap pendidikan di universitas ternama di Eropa. Nah, kurang lebih begitu, Mas, alur ceritanya. Oh, begitu ya, Mas.
Dari Mas Ihsan sendiri pernah nonton film Laskar Pelangi belum? Saya juga udah pernah mas, sudah sering juga nonton film Laskar Pelangi karena sangat menyentuh. Waktu SD saya juga sudah nonton. Oh, nah menurut Mas Ihsan itu apa aja ya keanekaragaman yang terdapat dalam film Laskar Pelangi, Mas? Oh, kalau dari yang bisa saya ambil gambaran keanekaragaman yang ada di film Laskar Pelangi yaitu banyak sekali mas keberagaman yang tersaji dalam film Laskar Pelangi ini. Yang pertama yaitu setting film ini yang berlatar belakang di daerah Bangka Belitung dengan daerah yang eksotis dengan pantai dan daerah pesisirnya serta dipadukan dengan batu-batuan besar yang mengelilinginya. Hal tersebut mencerminkan sedikit dari sekian banyak keindahan yang ada di alam Indonesia. Dan yang kedua dari keberagaman agamanya mas yang ada di antara 10 pemeran di film Laskar Pelangi. Terus yang ketiga dari keberagaman suku dan budaya yang ada di dalam film Laskar Pelangi ini mas. Kalau dari Mas Mufli sendiri, apa sih konflik yang diambil dari film Laskar Pelangi ini sih mas? Mungkin ada beberapa konflik ya mas. Yang pertama saat pendaftaran sekolah, saat sekolah terancam ditutup karena kekurangan murid. Yang kedua saat lomba karnaval yang para Laskar Pelangi ini kekurangan biaya dan kostum busana mas. Kemudian yang ketiga saat Lintang atau salah satu dari Laskar Pelangi tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena ayahnya meninggal dunia mas, dan dia harus menjadi tulang punggung keluarganya mas. Terus untuk mengatasi, menurut Mas Mufli, untuk mengatasi masalah konflik-konflik di dalam film tersebut, apa sih yang kita ambil dari hikmah dari konflik tersebut mas? Mungkin pertama kita harus saling menghargai dan saling tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasikan orang lain mas. Seperti salah satu dari anggota Laskar Pelangi yaitu Harun, dia kan memiliki keterbatasan mental. Nah, jadi kita tidak boleh mendiskriminasi mas, harus merangkul dan menormalisasikan teman yang memiliki keterbatasan tersebut seperti orang biasa. Kemudian juga saling membantu antar manusia. Salah satunya Flo yang berasal dari SD PN Timah. Ya, jadi scan tersebut Flo memberikan buku atau ensiklopedianya kepada anak-anak Laskar Pelangi mas. Nah, mungkin ada tambahan dari Mas Ihsan. Kalau dari saya sendiri sih setelah menonton film tersebut ada satu mas, yaitu selalu berunding dalam menghadapi setiap masalah yang ada sehingga dapat mencapai solusi dan membangun kebersamaan yang akan menjadikan keharmonisan. Contohnya yaitu seperti di scene ketika Lintang yang terpaksa berhenti dari sekolah dikarenakan ayahnya meninggal dan menjadikan dia sebagai tulang punggung keluarganya. Nah, di sini itu teman-temannya seperti mengajak dia untuk membangunkan semangat dia untuk bersekolah lagi mas. Jadi membangunkan semangat dia bersekolah dan membuat Lintang bisa kembali lagi bersekolah dan menggapai cita-citanya. Begitu mas. Wah, jadi secara keseluruhan ini filmnya sangat rekomendasi untuk ditonton. Nah, ya mas Ihsan. Iya betul sekali mas. Apalagi untuk calon-calon penerus bangsa. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.